الذي أرسل محمدا إلى كافة الناس وأنزل معه الكتاب ليفرق بين الحق والباطل وبين المعروف والمنكر وهدانا إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنة رسوله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ibu-ibu jamaah pengajian Majlis Ta'lim Al-Hasna rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh hingga detik ini, hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah untuk menghirup udara iman, diberikan kesehatan walafiat, sementara meninggalkan aktivitas kita menuju Majlis Al-Hasna ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan segala aktivitas ibu, segala persoalan ibu. Semoga Allah, sebagaimana Allah telah mudahkan kita dari rumah, dari toko menuju majlis ta'lim ini. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul saat ini terkesan provokatif, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Ustazun Al-Kiram, Ustaz Bowo dan Ustaz Faizal yang lainnya. Saya ngasih judul ini dalam rangka untuk meringankan beban-beban mereka, karena kadang-kadang Ustaz sudah tidur 12:30 digedor-gedor rumahnya, Bu. Kenapa? Di rumahnya ada yang kejang-kejang. Saya ngalami itu. Giliran Ustaz menggelar pengajian gak pada hadir, pas ada butuhnya Ustaz dipanggil-panggil. Kemudian juga pada saat ada saudara kita, tetangga kita yang mungkin terganggu gangguan jin, pada saat ada ustadznya jinnya kabur, ustadznya pulang jinnya balik lagi. Nah, tema kajian kita pada hari ini tidak mengajarkan ibu bacaan-bacaan ruqyah, tapi kita akan mempelajari aktivitas-aktivitas yang memungkinkan setan itu tidak akan mendampingi kita. Ada 15 poin cara ruqyah mandiri sesuai dengan aktivitas kita. Karena kalau kita di jalan, kita ketemu dengan seseorang yang warna kesukaannya sama dengan warna kita, cara sholatnya sama dengan cara sholat kita, hobinya sama seperti hobi kita, keinginannya sama dengan keinginan kita, pasti fitrahnya manusia senang ketemu orang itu, Bu. Begitu juga setan. Kalau setan melihat manusia itu melakukan satu amalan-amalan yang setan itu senang dengan amalan itu, jangankan manusia, setan pun akan menemui orang tersebut. Mau dia ahli Quran, mau dia ustadz, kalau dia sempat saja tauhid dia mentak, maka dia akan kerasukan setan. Ya, saya pernah diceritakan oleh Ustaz Faizal itu pada saat beliau dipanggil ruqyah, pimpinan pondok pesantren hafal Al-Quran, kerasukan jin. Karena apa? Setan itu akan masuk ke dalam tubuh yang kita sukai. Sesulit apapun pasti setan akan nyari celah biar dia bisa masuk. Ya, makanya 15 poin ini ada 15 amalan cara kita untuk mendebentengi diri kita agar setan nggak pernah mendampingi kita. Ini kalau 15 poin ini ternyata hari ini tidak terselesaikan, kita akan sambung di rumah akikah besok. Tapi qadarullah hari Jumat bertepatan dengan adanya teh nuri, ya Bu. Saya belum dapat konfirmasi dari panitia rumah akikah, mudah-mudahan diliburkan jadi saya bisa nonton beliau. Judulnya menarik, apa judulnya? Meniti Jejak Sang Pemulung Amal. Yang bercerita ini adalah teman hidup semasa beliau almarhum ini hidup. Ya
Kita nggak tahu kalau memang hari ini nggak selesai, kita nyambung rumah akeko libur, nanti kita sambung tanggal 25. Kita ketemu di Al-Huda di bawah sponsor MT Anissa. Ya Bu, ini 15 poin. Yang pertama, apa yang pertama Ruqyah Mandiri tanpa bantuan Ustadz? Saya mau mukadimah dulu. Jadi kita bisa berlindung kepada Allah tanpa bantuan Ustadz. Karena kita percaya kepada makhluk, semisal Kiai Ustadz Habib pun nggak boleh kita musyrik. Kita boleh percaya kepada beliau, tapi nggak boleh meyakini beliau, karena tidak boleh yang bisa mengisi hati kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka luruskan tauhid kita. Luruskan tauhid, karena semua amal itu diterima oleh Allah tergantung tauhid kita. Tauhid ini pondasi, Bu. 13 tahun Rasulullah SAW berjuang di kota Mekah, itu tujuannya untuk berakhlak kepada Allah, mengarahkan manusia untuk berakhlak kepada Allah. 13 tahun Rasulullah berjuang di kota Mekah, itu menanamkan tauhid, meluruskan akidah, membangun keyakinan. Dengan konsekuensi apa? Dengan perhitungannya apa? Kalau pondasi kita kuat, maka bangunannya kokoh. Kalau pondasinya kita melenceng, bangunannya bengkok. Kalau pondasinya kita rapuh, bangunannya roboh. Maka pondasi, maka bangunan tergantung pondasi. Orang hidup tergantung keimanannya. Ibu sholat, kita ngaji, kita ke majelis taklim, tapi niatnya melenceng daripada Allah, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Surah Al-Furqan. Nih, apa kata Allah? Kelak di akhirat nanti aku akan minta amal-amal kalian, sholat kalian, umroh kalian, zakat kalian, haji kalian, tapi Allah jadikan amal soleh itu seperti debu-debu yang bertebangan, seperti abu-abu yang kosong. Kenapa? Karena semua amalan itu pondasinya keropos. Kita habis sholat malam, kemudian tahajudnya luar biasa, subuhnya berjamaah, zuhurnya juga berjamaah, kemudian kita main ke alun-alun, ngajak anak kita, ternyata anak kita malamnya sawan, kita percaya jangan-jangan tadi saya duduk di bawah pohon beringin alun-alun nih. Tauhid kita mentah. Makanya betulkan tauhid juga, iman. Segala sesuatu kalau punya iman, insya Allah bisa mengcover. Jabatan dan kekuasaan kalau dipegang sama orang-orang yang punya iman, maka akan terasa manfaatnya. Tapi kalau dipegang sama orang-orang yang gak punya iman, maka akan muncul penguasa-penguasa bermental Fir'aun. Akan muncul pejabat-pejabat bermental Fir'aun. Harta dipegang oleh orang-orang yang beriman, akan terasa manfaat harta itu. Tapi kalau dipegang sama orang-orang yang gak punya iman, maka akan muncul korun-korun di permukaan dunia ini. Maka bisa jadi bangsa Indonesia kita ini bukan hanya perlu kepada orang-orang yang pintar, tapi kita juga sangat perlu sama orang-orang yang benar. Bahkan di masyarakat kita mengatakan kami lebih butuh kepada tokoh masyarakat yang benar walaupun gak pinter, daripada pinter tapi gak benar. Luruskan tauhid kita. Kalau kita punya tauhidnya luar biasa, bisa membentengi diri kita. Setan itu takut. Setan gak pernah takut sama rumah yang semuanya penghafal Al-Quran, tapi akidahnya memble. Setan gak takut sama orang ahli sujud, ahli ibadah, tapi keyakinan kita kropos. Tapi setan sangat takut kepada orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, baca Qur'annya biasa-biasa saja, sodakohnya biasa-biasa saja, tapi punya keimanan dan keyakinan yang 100% di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu bilang yang namanya akidah, percaya, yakin kepada Allah itu tidak boleh 99,99%, tapi harus 100%.
Sama seperti kita mengendarai mobil, maka ban 4 mobil itu harus betul-betul terisi dengan angin. Kalau anginnya, kalau di ban mobil kita itu satu ban sajalah yang ada lubang kecilnya, maka lama-kelamaan angin itu akan keluar, tidak enak dipakai untuk mengendarai mobil. Begitu juga Allah. Allah itu anti dipoligami. Allah itu nggak mau disekutukan oleh sesuatu. Kalau kamu yakin kepadaku 99,99%, tapi kamu 0,001% yakin kepada Panadol yang menyembuhkan kamu, kepada dokter yang menyembuhkan kamu, kepada paramek menyembuhkan kamu, maka tauhid kita hangus di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, Rasul mengajarkan kepada kita, kalau kita habis makan, habis minum, mengenyangkan perut kita, maka dalil yang sahih Rasul mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi huwa ashba'ani. Segala puji bagi Allah, Engkau Allah yang mengenyangkan perutku, bukan nasi. Engkau Allah yang menyembuhkanku, bukan dokter. Engkau Allah yang membuat aku tenang, bukan kekayaanku, bukan hartaku. Karena berapa banyak orang makan di mana-mana tapi terasa lapar. Kenapa? Karena makannya nggak baca bismillah, makannya tidak menggunakan tangan kanan. Kata setan, aduh, ada manusia nih yang makan tanpa bismillah, berarti aku bisa masuk. Pada saat dia ngambil makanan, maka aku dulu dimasukkan kepada mulutku, aku muntahkan, muntahanku dimakan oleh manusia tersebut. Tuh. Maka yang pertama untuk meruqyah diri kita sendiri apa? Hendaklah mengawali sesuatu dengan mengucapkan tasmiyah. Ini fondasi pertama. Ibu melakukan segala sesuatu aktivitas, makannya, minumnya, handphonenya, kerjanya, tidurnya, bahkan membuang air panas Indomie tanpa membaca bismillah, itu semua ahli peruqyah mengatakan bisa jadi ternyata air panas itu terkena jin di selokan-selokan kamar mandi. Bukankah Rasul mengatakan tempat yang paling nyaman buat mereka untuk bercokol di mana? Kamar mandi. Makanya jangan pernah di kamar mandi itu sambil BAB main Facebookan, sambil BAB kita buka WhatsApp. Ibu lagi BAB mikirin proyek toko, mikirin proyek pekerjaan, maka keluar dari kamar mandi, Allah akan batalkan proyeknya. Awali semua aktivitas kita dengan mengucapkan tasmiyah. Ini pondasi. Anak kita makan, nggak baca bismillah, suruh ngulang lagi. Makanya di atas sunnah ada kejayaan. Bagaimana Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu masuk ke masjid, dia lupa. Yang didahulukan kaki kiri, dia balik lagi sama istighfar. Astagfirullahaladzim. Sampai begini para ulama salafus soleh menjaga keimanannya, Bu. Dia masuk rumah, lupa assalamualaikum, balik lagi. Kenapa? Pada saat kita masuk rumah kita lupa membaca assalamualaikum, lupa membaca bismillah, maka setan, kuntil anak, suster ngecot, apalagi Bu, yang dimana kita berkeliaran bercokol di kita. Kok pegel banget ya punggungnya. Waduh, itu kemarin tadi makan kayaknya rumah makan itu ramai sekali, padahal biasa-biasa saja. Makanya bismillah. Kemudian yang kedua, hendaklah makan minum dengan tangan kanan. Nah, poin 1 dan poin 2 ini kita jelaskan satu persatu. Rasulullah SAW mengatakan kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Ini Rasul yang bilang langsung. Apa kata Rasulullah? Kullu amrin, setiap segala perkara yang gak pernah dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, padahal perkara itu adalah perkara yang penting dalam melengkapi kebutuhan kehidupan kita, tapi kita nggak memulai aktivitas dengan bismillah, fahuwa abtar, dia terputus dari rahmat Allah. Ibu makan nggak baca bismillah, kenyang tapi nggak bernilai ibadah, akhirnya sholatnya males,
bicaranya ngawur, bawaannya lemes segala macam. Padahal makanannya halal, minumannya halal, lauknya halal. Kenapa kok tidak memberikan keberkahan dalam aktivitas ibadah kita? Karena terputus dari rahmat Allah. Sebabnya apa? Enggak diawali dengan bismillah. Perkara kecil. Tapi kalau kita tidak membiasai, Masya Allah, musibah besar buat kita. Maka pertama pondasi kita, mau dia seorang guru, mau dia ibu rumah tangga, mau dia seorang bos punya karyawan, latih semua mereka yang kita cintai, makan bismillah, duduk. Makan bismillah pakai tangan kanan. Ibu-ibu sering, aduh tangan yang cakep dong tangan kanan, tapi lupa dengan bismillahnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau khawatir lupa, motor kita, mobil kita, pintu di rumah kita, beli stiker yang ada bismillahnya. Pas mau lihat bensin berapa, bismillahirrahmanirrahim. Itu bentengnya kita. Ya, jadi kalau aktivitas itu kepengen muncul kebaikan-kebaikan, maka awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah, boleh bismillahirrahmanirrahim, semuanya sama. Yang nggak boleh gimana? Bismi, itu nggak boleh. Dengan nama siapa? Bismillah, dengan nama Allah. Bisa dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Rasul. Jadi Rasul perkara yang kecil mengajarkan kepada umatnya, kepada anak tirinya yang apa? Yang bernama Umar bin Abi Salamah. Ini Rasul menikah dengan Ummu Salamah, kemudian dari Ummu Salamah punya anak namanya Umar. Suatu hari Umar ini mendekati Rasulullah SAW. Ketika dia mau makan, kata Rasulullah SAW, Samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Wahai anakku Umar, kamu mulai aktivitas makan kamu dengan bismillah. Ngambil tempe, bismillah. Ngambil daging, bismillah. Ngambil makan, bismillah. Kalau seandainya kita lagi makan nasi tanpa sendok, maka sunnahnya 3 kali di awal kita nyuap 3 jari. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya baru mau 5 jari nggak apa-apa. Loh kenapa Ustadz? Karena Rasul dulu itu nggak punya beras, tapi punyanya kurma. Tapi kita nggak meninggalkan itu. Yang penting kita kepengen semua aktivitas kita bernilai ibadah ikut cara Rasulullah SAW. Ya. Suatu hari guru kita Habib Lutfi ditanya, beliau usia 73 tahun. Ya. Saya nggak bicara tentang apa ceramah beliau, tapi kita bicara kebaikan daripada beliau. Habib Lutfi ditanya usia 73 tahun, beliau masih seger segala macam. Ternyata beliau mengamalkan setiap habis makan setengah jam jangan minum dulu. Ya, setengah jam jangan minum dulu biar semua vitamin-vitamin yang ada di makanan itu mengcover dan mengobati semua penyakit dalam organ kita. Maka beliau terbebas dari jantung, beliau nggak pernah penyakit kolesterol, beliau nggak pernah asam urat. Karena apa? Pertama baca bismillah, kemudian setelah kenyang nggak buru-buru minum, Bu. Kalau buru-buru minum, maka semua vitamin-vitamin dari sayur yang kita makan, kedelai yang kita makan, karbohidrat yang kita makan, larut bersama larutnya itu air. Ya kita coba itu. Bismillah. Ini jadi samillah wa kul mimma yali wa kul biyaminika. Wahai Umar, ketika kamu sudah mengucapkan bismillah, maka kamu makan dengan tangan kananmu. Kemudian makan yang ada di depanmu saja. Walaupun di depanmu itu cuma ada sambal, lalap jengkol, sama tahu tempe, daging itu di sana, ayam di sana, emping di sana, sudah sabar, gak usah begini-gini. Wakul mimma yalika, etikanya makan tuh, Masya Allah. Kalau punya meja yang bisa muter ya nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang pakai meja muter itu justru ngebongkisin orang, ngebongin orang. Dia mau ngambil diinjak muter lagi, mau ngambil diinjak muter lagi. Ya, seperti itu. Nah artinya pada saat Rasulullah SAW itu nyuruh kepada Umar samillah, ini kalimat perintah. Berarti begitu pentingnya ibu
makan menggunakan bismillah. Supaya apa? Agar energi yang dikeluarkan dari nasi yang kamu makan, dari lauk yang kamu makan, dari buah yang kamu makan itu bernilai ibadah. Nasi jadi kita sehat, nasinya kita makan, kita ingat sholat 5 waktu, baca Quran yang luar biasa. Tapi kalau seandainya nggak baca bismillah, maka semua berbalik 360 derajat, jadi males hawanya. Ya, kalimat perintah berarti hukumnya wajib. Wajib. Rasul kepengen umatnya itu sehat. Rasul kepengen umatnya itu makan satu piring itu cukup, nggak usah nambah. Ya, masa makan bakso pakai nasi, makan somai pakai nasi, mie ayam pakai nasi, batagor pakai nasi, ada nggak Bu? Ada. Masya Allah, nggak apa-apa sih, saya juga kayak begitu. Ya, bismillah. Ya Ustaz, kalau seandainya lupa gimana? Aisyah mengatakan, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya ayyadhkara ismallahi ta'ala. Kalau seandainya di antara kalian mau makan lupa baca bismillah, kemudian dia ingat, maka katakanlah bismillahi bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Maka dimuntahkan semua makanan yang dibantu oleh setan, semua minuman yang dibantu oleh setan, dimuntahkan semuanya. Sama seperti ibu pada saat masuk ke kamar, masuk ke masuk ke rumah, bismillah semuanya. Ibu jalan, suami lagi kerja, ibu pulang ngaji, qadarullah fitrahnya ibu keluar. Ya Allah, itu kok laki-laki lebih ganteng dari suami saya, lebih tampan dari suami saya, lebih hebat dari suami saya. Masuk kamar suami baca bismillah, hilang semuanya. Ya, ada keberkahan di situ. Nih. Nah kemudian pada saat Rasulullah SAW itu sedang mendampingi para sahabat itu makan di teras musola, di teras masjid, maka datanglah 2 orang Arab Badui. Ya, orang Arab Badui itu orang Islam, cuman dia itu baru masuk Islam, belum tahu bagaimana etika makan. Akhirnya Rasul makan berempat, ditambah 2 orang Badui, jadi 6 orang. Dia makan, setelah makan kata Rasulullah SAW, seharusnya kadar makanan yang kita makan ini cukup buat kita 6 orang ditambah orang Baduy. Cuman lantaran orang Arab Baduy 2 orang itu lupa baca bismillah, maka tadi aku melihat campur tangan setan. Saya akan tanya kalian, kamu kenyang enggak? Enggak ya Rasulullah. Kamu kenyang? Enggak ya Rasulullah. Harusnya bakul nasi tadi, lauk tadi itu bisa mengenyangkan 6 orang. Tapi berhubung 2 orang Arab Badui itu enggak baca bismillah, maka memporak-porandakan rasa kekenyangan kita karena dibantu oleh iblis. Tuh Rasulullah SAW bilang. Ya. Ustaz, apakah benar kalau seandainya kita makan gak baca bismillah, maka makanan kita itu didampingi sama setan? Betul. Iblis itu pernah nanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Qala iblis. Iblis bilang, ini kita dapatkan dalam kitab As-Sahqa halaman 708. Rasul Iblis mengatakan, kullu khalqaka bayyanta rizqahu. Ya Allah, aku mau nanya ya Allah, setiap makhlukmu, manusia, tumbuh-tumbuhan, malaikat, hewan, sudah engkau tuliskan rezeki mereka masing-masing, makanan mereka masing-masing. Maka Iblis bertanya, fabima rizki, terus rizkiku itu mana ya Rasulullah? Ya Allah, makananku itu apa? Maka Allah mengatakan, fima lam yudhkarismi alaihi, makanan yang dimakan oleh manusia tetapi dia makan yang gak ngucapin bismillah, maka itu makanan iblis. Ya, manakala tasmiyah itu bismillah, jadi pentingnya mengucapkan bismillah dan menggunakan tangan kanan. Ini yang ke-1 dan yang kedua. Kemudian yang ketiga, hindari, ini terapi ruqyah kita, hindari membuang air panas di tempat-tempat kediaman iblis tanpa membaca ta'awuz. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Iblis itu, setan itu adalah makhluk yang Allah tidak izinkan dia menampakkan wujudnya di dunia. Sementara kita adalah makhluk yang diizinkan oleh Allah menampakkan jati diri kita, wujud kita di dunia. Artinya ini setan, iblis, jin semuanya hadir Bu di majelis taklim ini. Ustaz melihat, saya enggak melihat. Kalau ada orang walaupun dia jenggotnya lebat, sorbannya kayak ban Vespa, jubahnya kayak Batman, ngaku bisa melihat jin, berarti ustadz itu perlu diruqyah matanya. Karena janji Allah, mereka tidak bisa menampakkan. Mereka bisa melihat kamu, tapi kamu gak bisa melihat mereka. Kalau begitu ya Rasulullah, pada saat kami buka baju, pada saat kami di kamar mandi, mereka melihat kita dong. Ya ngelihat. Makanya sebelum kamu melepas, membuka aurat kamu itu, awali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka setan dibutakan oleh Allah untuk melihat aurat kita. Nanti ada, kenapa kok orang bisa kerasukan? Salah satunya karena orang itu cinta dengan manusia. Yang cewek, jinnya cewek cinta sama manusia yang laki-laki. Yang jinnya laki-laki cinta dengan manusia yang wanita. Jadi itu semua karena apa? Tidak membentengi semua aktivitas dengan bismillah. Yang ketiga, hindari membuang air panas di tempat-tempat kediaman iblis tanpa membaca ta'awuz. Saya kepet kitab-kitab, saya nanya tentang hadis-hadis segala macam. Memang ulama menegaskan bahwa membuang air panas bisa mengganggu jin. Ya. Sekalipun nggak ada dalilnya, kita cari di Quran tidak ada, kita cari di hadis tidak ada. Emang iya kita membuang air panas itu nggak harus hati-hati, apalagi selokan-selokan harus membaca ta'awuz. Dalilnya ada nggak? Nggak saya temukan dalilnya. Cuman di dalam kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya Syekh Islam Ibnu Taimiyah itu bilang jin merasuk ke tubuh manusia bisa terjadi karena 3 sebab. Ya, orang bisa kerasukan jin, kerasukan setan itu di dalam surah Al-Baqarah ada 278. Ya takhabbatuhus syaiton, orang yang kerasukan jin itu ada. Nah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini ya Bu di dalam kitabnya Majmu' Fatawa ya juz 13 halaman 82. Ini kalau kita nanti nggak punya bukunya, kita buka browser internet Majmu' Fatawa juz 13 halaman 82. Ibnul Qayyim Jauzi bilang, jin yang merasuk ke tubuh manusia bisa terjadi karena 3 sebab. Yang pertama, karena jin ini menyukai orang yang dia rasuki. Ya, jin merasukinya agar dia bisa merasa tenang dengannya. Kerasukan semacam ini paling ringan dan paling mudah daripada yang lain. Kalau jin sudah cinta kan, tolonglah kalau kamu suka sama dia, udahlah jangan ganggu dia. Dengan kau masuk ke dalam tubuhnya, kamu ganggu dia. Apa iya kamu suka sama orang ini, kamu menjati dia? Ya, saya mau keluar, gampang keluarnya. Tapi kalau jin dirasukin manusia karena dia dendam, susahnya 17 jin. Susah sekali. Ya, saya sering cerita. Di Mangga 2 Jakarta itu, waktu saya SD itu pernah ada pertunjukan anak genderuwo namanya Tebo. Ya, Tebo. Nah, kemudian kebetulan acara Tukul Arwana yang kembali ke laptop ngundang Tebo. Hitam, bogel, pendek, itu adalah anak hasil perkawinan antara bapak genderuwo dengan seorang gadis, seorang perempuan ibu yang ditinggal sama suaminya kerja malam. Bukan berarti saya melarang suami kerja malam, tidak, tapi bentengi diri kita, apalagi yang wanita. Kalau lagi haid, menstruasi, memang kita nggak boleh sholat, tapi tolong bentengi diri kita dengan zikir-zikir.
Astagfirullahaladzim. Gak kenapa-napa kok, sebatas baca. Kalau megang Quran memang nggak boleh. Megang handphone yang memang ada aplikasi Qurannya, kita buka aplikasi Qurannya, sepakat para ulama jangan. Tapi melantunkan zikir-zikir, Astagfirullahaladzim, a'udzubikalimatallahi min syarri ma khalaq. Kemudian itu bisa membentengi. Apalagi mereka yang biasanya pula punya tulang belikatnya renggang. Orang yang punya tulang belikatnya renggang, itu biasanya kalau punya masalah bisanya cuman nulis di diary, bikin status nggak mau. Karena apa? Dia nggak pandai untuk curhat kepada orang lain. Anak kita yang lagi haid, yang lagi betul-betul menstruasi nggak sholat, kamarnya di atas, suruh turun kalau waktunya maghrib. Suruh ngumpul dengan keluarga. Kalau nggak sholat, kamu di ruang tamu saja sampai mau menjelang isya. Setelah menjelang isya, monggo masuk kamar masing-masing. Karena dimanapun berada, mau di rumah kita, mau di kantor kita, mau di toko kita, yang namanya dedemit setan jin itu ada, Bu. Tergantung kita bentengin kita. Orang yang ahli Quran kata Ustadz Faizar, tapi dia imannya meleleh. Bentar-bentar uang, bentar-bentar dunia, bentar-bentar ini gak akan mampu untuk bisa meruqyah orang. Tapi orang yang hafalan Qurannya sedikit, atau anak kecil yang masih polos, suruh ngucapin qul a'udzu birabbin nas dengan ikhlasnya tanpa ada embel-embelnya, itu bisa mengusir orang yang kerasukan jin. Jadi makanya apa? Orang yang bisa ruqyah itu bukan karena hafalannya banyak, tidak, tapi karena keimanannya yang tebal. Kan suatu hari pernah iblis itu bertemu dengan teman iblisnya. Loh, kenapa? Kamu kan ditugaskan untuk mengganggu orang yang sholat di dalam masjid itu. Iya, pas aku mengganggu, aku langsung kabur. Kenapa? Karena di belakang orang yang sholat itu, di depan pintunya ada orang alim masih tidur. Ya, orang alim, ahli ilmu, ahli Quran dan ahli hadis masih tidur. Yang sholat itu siapa? Yang sholat itu orang yang gak punya ilmu. Ya, sholat Allahu Akbar di masjid ini misalnya. Waladhdallin. Ada yang jawab. Kira-kira kabur gak? Kabur, makanya kan. Itu yang iblis takutkan itu bukan sama orang kayak begini. Dia itu gampang, saya towel juga kabur, bos sejadah pulang ke rumah. Yang saya takut itu ada orang yang di depan musola itu. Siapa? Itu orang alim. Orang alim itu tidurnya, Masya Allah, matanya merem, hatinya. Orang alim itu orang yang bangun malam nggak usah pakai pertolongan handphone, Bu. Kita sudah ditolong handphone, 3 alarm nyala, tapi budeknya minta ampun. Ya, kita belum sampai sana. Belum sampai sana. Ini orang-orang alim. Ya, hati merasuki. Ini yang pertama, karena jin itu cinta kepada manusia. Ada yang wanita cantik dia, banyak yang mau ngelamar dia, sudah bawa-bawaan, pas mau khitbah, nah loh, mukanya kayak nenek lampir, balik lagi. Di awal perkenalan cantik luar biasa. Ya mungkin saja, wallahu a'lam, ada bangsa jin yang senang dengan wanita ini, maka dia bentengi agar dia nggak nikah-nikah. Banyak kayak begitu. Atau misalkan kita punya anak putri, sombongnya minta ampun, kita sebagai emaknya muji-muji dia, ketika dia ngelamar, ngaca lu, muka kayak begitu ngelamar anak gue mah cantik, lu punya apa? Akhirnya si pelamar ini sakit hati. Ketika cinta ditolak, dukun bertindak. Ini bukan orang beriman. Pada saat dukun bertindak, anak kita yang didukuni itu gak pernah zikir pagi petang, sholatnya bolong-bolong, baca Qurannya gak pernah, make up MS glow aja 3 kilo. Ya, akhirnya kena, akhirnya puluhan tahun ini anak gak nikah-nikah. Ketika datang Ustadz, ya Allah Bu, kenapa? Ibu tolong dicek, kok anak ibu secantik ini, Masya Allah, sudah usia 37 tahun belum nikah, kenapa? Apakah karir? Bukan Pak Ustadz, ada pelamar sampai 1.500 pelamar Ustadz, datang ke rumah kami gak jadi. Padahal ketika mereka memadu kasih itu selama 3 tahun lancar, tapi pada saat khitbah kok nggak bisa. Coba pikir, ya Allah mah kita pernah ngezalimi si A, nggak kenapa-napa.
dia marah segala macam. Cuman kita bentengi diri kita, Bu. Makanya ini yang dibilang sama Rasulullah SAW, hati-hati dengan ain. Hati-hati dengan ain. Ini dalil hadis tentang penyakit ain, Bu. Kalau kita baca hadisnya, Masya Allah mengerikan, gampang sekali orang menularkan penyakit ain. Suatu hari ada sahabat Rasulullah SAW, laki-laki, beliau mau mandi, buka pakaian, ya. Yang satu ngambil airnya, yang satu mandi. Qadarullah yang pertama mandi ini orang Arab tinggi besar, ganteng, buka bajunya, belum celananya, buka bajunya putih. Temennya memuji, ya Allah, kamu putih sekali. Langsung ngedeprok, langsung pingsan dia, lumpuh kakinya. Akhirnya dipanggillah oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, gimana? Kata Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang sudah memuji temannya tapi justru mencelakakan dia? Aku enggak mencelakakan ya, aku cuma bilang kok putih nian badan kamu. Hati-hati, ain itu bisa dikeluarkan lewat orang seperti ini. Maka jangan ngomong begitu, tapi ngomongkan barakallahu fiik. Kok Masya Allah kulit kamu kayak putih sekali, bening sih. Kamu coba aja makan kopi, sampai aliran kopi nggak kelihatan. Saking putihnya. Ya ini. Kemudian kedua, karena manusia mengganggu jin. Yang tadi manusia suka sama jin. Kalau suka, rukyahnya mah gampang lah. Tapi kalau sudah mengganggu jin, Masya Allah, dengan mengencingi jin misalnya, maka Rasulullah SAW bilang, jangan kamu kencing di tempat yang berlubang. Hati-hati. Ibu lagi komunitas kemana gitu, dalam hutan bawa mobil, akhirnya satu orang udah mau pipis, ibu-ibu, ya kan? Ibu-ibu kan nggak bisa pipis dengan botol. Bisanya dengan apa? Baskom, Ustaz. Ya, hati-hati. Boleh pipis dari tempat yang jauh, jangan numpang-numpang. Numpang-numpang itu budaya orang-orang kafir jahiliyah. Buka surat Al-Jin ayat 11. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dulu di zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat, ada manusia yang ketika melintasi tempat yang angker katanya, dia mengatakan numpang-numpang anak bagong mau lewat, numpang-numpang anak ABG mau lewat, anak ini mau lewat. Akhirnya jin itu tersenyum, maka menambah kesesatan dari orang ini. Jangan numpang-numpang. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi ya Allah, lindungi ya Allah. Saya mau pipis ya Allah, sedikit saja ya Allah. Bismillah. Kayak gitu ya Bu ya, bentengin diri kita. Udah, kita punya iman, kita ngaji masa sampai sekarang masih takut sih. Ibu kalau di dapur bangun setengah satu mau minum gitu, nggak mungkin bangunin suami nanti digampar nanti kan ya. Ibu minum, ketika buka kulkas ada pala begitu. Jangan takut, iman yang pentingnya ada, Bu ya. Mengencingi jin, Rasul bilang makruh kencing di tempat yang berlubang. Kenapa? Karena biasanya tempat berlubang itu tempat di mana singgasana setan atau jin. Ngencingi jin, menyiram air panas ke jin. Ya, ini nggak ada di buku, tapi ini saya alami. Saya waktu baru keluar dari pondok, kemudian saya ke Lebak Bulus, ke Pluit. Di Pluit itu ternyata tetangga teman kami sudah mengandung kesurupan. Jinnya itu masuk ke janinnya. 3 jam setengah, mulai dari jam 11 sampai jam 2, jam setengah 3, itu baru dia mau keluar. Apa kata dia? Saya dendam dengan ibu ini. Ibu ini di daerah Lebak Bulus ke Pluit itu, Pluit Jakarta Utara, Lebak Bulus Jakarta Selatan, jauh Bu. Teman pada saat dia di Jakarta Selatan, dia nggak sengaja ngebuang air panas ke selokan, kena mukanya anak jin. Ya kan manusia juga kagak tahu. Kalau ada anak tuyul juga nggak jadi buang, malah hibrid dianya. Kita nggak tahu. Cuman kan ada jin yang nggak berperi kejinan, ya kan? Mereka dendam tapi nggak mikir. Coba kalau mereka dendam, iya ya. Kalau dia ngelihat juga nggak mungkin anak saya kena. Itu Bu. Tapi jin juga kan nggak punya salah juga. Salahnya apa? Saya kok dibuat di apa? Disiram sama air panas 3 jam setengah. Minta ikan asin nggak kita kasih. Minta kopi panas Bu, pahit, nggak pakai gula, kalau bisa pakai garam, nggak kita kasih. Kalau ada orang yang kesurupan minta macam-macam, jangan dikasih.
apalagi es krim mix wah, jangan. Ada jangan, ya. Pulang. Ya, penting gitu. Panas atau membunuh salah satu jin atau bentuk gangguan lainnya. Ini jenis kerasukan paling berat untuk dikeluarkan. Ya, nih, ya. Kemudian yang ketiga, kerasukan karena sebab jin lagi main-main. Kayak ada anak kita nakal, ya kan? Kan anak-anak manusia ini kadang-kadang ada yang nakal, anak-anak itu main ke komplek, mangga orang ditimpukin atau dijairin. Anak jin juga begitu. Kita lagi jalan di depan, tahu-tahu ada yang bersulit, ada yang teriak, ini mereka main-main. Makanya bentengi diri kita dengan zikir pagi dan petang. Ya. Ibnul Qayyim juga di dalam kitabnya juga bilang, dan terkadang ini sering terjadi pada sebagian orang bahwa ada orang yang mengganggu jin atau jin merasa manusia sengaja mengganggu mereka dengan mengencingi jin atau menjelang air panas atau membunuh mereka. Meskipun manusia enggak tahu, ada bangsa jin yang tadi saya bilang tidak berperi kejinan. Akhirnya dia nggak memaafkan, jadilah kerasukan diri dia. Orang kalau kerasukan itu, kalau jinnya yang nomor 2 ini Bu, faktornya nomor 2 bisa sampai menuju kematian. Jadi jin itu nggak bisa ngebunuh, tapi saking capeknya, capek lemah, akhirnya terbunuh. Loh ini, maka supaya kita tidak menderita 1, 2, dan 3, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Ya, pertama, aktifkan zikir pagi petang. Karena zikir pagi petang ibarat baju besi bagi manusia yang menjadi sebab Allah melindungi orang yang rutin membacanya. Ngantuk-ngantuk baca. Ya, kalau seandainya ibu repot membawa buku zikir pagi petang, download. Ya, kalau di rumah ada bukunya, kalau kemana-mana saya buka handphone, simpen di dokumen itu, zikir pagi petang. Tuh ada seperti itu. Nih, kemudian pelan-pelan saja. Kemudian petang kita baca lagi. Kalau bisa pada saat kita zikir pagi, kita sediakan air panas. Kan habis subuh minum air panas itu bagus ya Bu ya, panas. Awalnya kita merasa air panas bagus, apalagi kalau air panas putih itu kita hembuskan lisan kita yang habis zikir pagi. Sudah selesai, ibu minum setengah, suami setengah, anak-anak setengah, semuanya. Alhamdulillah jadi obat. Karena kita baca Quran kan tergantung niatnya. Kalau niatnya hanya sebatas baca Quran, ya monggo. Tapi kalau sebatas niatnya untuk meruqyah, terapi ruqyah, sudah bismillah, nggak usah memanggil Ustaz Muklis, kasihan dia juga mau tidur tenang. Ya, kita bisa ngambil air putih, kita langsung bismillah. Nggak usah kita melibatkan dokter dulu, dokter sudah kaya. Ya, kita langsung ya Allah Akbar, sholat 2 rakaat. Ini anak kok kejang-kejang, kenapa? Oh iya, berarti emak bapaknya suruh bangun di sholat malam. Husnuzon dulu. Kemudian langsung, nggak usah, dokter nggak usah. Allah itu anti dipoligami, dikasih ini aja, libatnya dokter segala macam. Kita dulu. Setelah kita sudah sholat 2 rakaat, sudah pakai terapi ruqyah dengan diri kita sendiri, bismillah. Yang penting yakin. Ya Allah, apa iya air ini bisa? Bukan yang menyembuhkan itu bukan air, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, aktifkan zikir pagi dan petang. Kedua, hindari membuang air di tempat yang umumnya dihuni jin. Sebagian ulama menyarankan agar tidak dibuang di kamar mandi. Karena kamar mandi termasuk tempat favoritnya jin dalam rumah. Di rumah itu tempat favorit jin itu di mana? Di kamar mandi. Makanya orang-orang dulu dia nggak punya kamar mandinya itu dalam rumah, ya Bu ya. Di mana? Di luar rumah. Yang pertama dia berpikir, masa iya rumah saya bagus, tempat ibadah, kok buat nyimpen kotoran? Sepitengnya kan ibadah di bawah rumah, ya kan? Jadi orang-orang dulu itu WC-nya itu di luar. Jadi kalau 12:30 itu mau BAB mau pipis, kita siap-siap bawa air seember tuh, ya kan? Bawa air seember seperti itu. Dan yang kedua, kamar mandi itu tempatnya jin dan setan. Makanya di kamar mandi itu kalau bisa punya sendal spesial di kamar mandi. Ada sendal di kamar mandi
Nabi ada sendal yang di luar rumah, di luar kamar mandi. Jadi pada saat kita sudah berwudu bersih, keluar nggak pakai sendal, kadang-kadang ada kucing di situ, anak kita bawa najis segala macam, kita sholat di bawah tuh telapak kaki kita najisnya, Bu. Makanya orang yang apik itu masya Allah, di kamar mandi dia ada sendal, di luar kamar mandi dia mau di kamar pun ada sendal. Coba seperti itu. Kita mau pipis, mau BAB juga, kita disunahkan untuk nutup kepala kita. Tutup kepala kita. Kalau nggak ada topi yang khusus buat WC, ada topi khusus buat WC, Bu? Nggak ada ya? Pakai apa? Pakai handuk. Supaya apa? Kita tidak dipipisi. Ya, oleh bangsa-bangsa yang memang tidak terlihat. Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Ya, kata Rasulullah SAW, inna hadhil khusus mukhdarra fa idza ata ahadukumul khala falyaqul a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'isi. Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya tempat ini adalah tempat favoritnya jin, favoritnya setan. Maka pada saat kamu masuk ke dalam kamar mandi itu, mengatakan aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan laki-laki maupun setan perempuan. Setan itu lebih cerdas dari manusia. Kalau manusia ada laki-laki, ada perempuan, ada bencong. Setan cuma laki-laki dan perempuan. Setan bencong nggak ada. Kecuali setan yang pernah mendampingi si manis jembatan Ancol. Ada setan yang bencong. Ya. Kemudian ya ada fatwa lagi dari Ibnu Taimiyah. Masih poin yang ke berapa, yang kedua. Jadi hindari membuang air tempat yang umumnya dihuni jin, yaitu kamar mandi. Ibnu Taimiyah juga mengatakan hendaknya setiap muslim hati-hati ketika membuang air panas, kata beliau, di kamar mandi atau tempat lain agar tidak mengenai jin. Sementara dia nggak tahu ada jin atau tidak. Maka semacam ini berdasarkan realita di lapangan, meskipun kata Ibnu Qayyim kami nggak menemukan ada dalil Rasulullah pernah mengatakan di kamar mandi itu jangan membuang air panas, tapi pernah terjadi. Ibnu Qayyim ini bilang pernah terjadi, ya. Dari Qatadah, dari Abdullah ibnu Sirin itu mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyubala fil juhr. Rasulullah SAW itu melarang kita untuk pipis di tempat yang berlubang. Apalagi kan pipis kan airnya air hangat, Bu. Ya kan? Sama seperti kita membuang air panas. Maka Ibnu Qudamah mengatakan innaha masakinul jin. Sesungguhnya selokan-selokan kamar mandi itu adalah tempatnya jin yang memang sangat berfavorit. Ketiga, adab apa yang ketiga? Jika diperlukan, baca basmalah sebelum membuang air panas. Air rebusan Indomie. Misalnya ketika kondisi kita berada di tempat asing atau kita merasa sangat khawatir dengan suatu tempat tertentu, kita bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum membuang air panas itu. Ketika Syekh Abdurrahman Al-Bara pernah ditanya, wahai Syekh, apakah ada anjuran dari Rasulullah SAW ketika kita mau buang air panas di selokan atau air panas di mana saja kita buang, kita harus membaca basmalah? Maka Syekh ini mengatakan, saya tidak mengetahui ada dalilnya, tapi saya mengkiaskan kalau Anda melakukan semua aktivitas diawali dengan bismillah, apalagi aktivitas itu membuang air panas, maka Allah akan memberikan rahmat dan Allah akan menghindari Anda dari sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi dilarang Bapak ketika kita membuang air panas itu membaca bismillah. Ini mengacu kepada dalil tadi, dalil yang pertama, kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillah fa huwa abtar. Setiap aktivitas diawali tanpa diawali dengan bismillah, maka aktivitas itu terputus. Ya, dari rahmat Allah. Buang air panas, bismillah. Bismillah. Semuanya bismillahirrahmanirrahim. Sudah jam 2 ya. Jadi seperti saya tadi bilang, kita jam 2 selesai, kita akan melanjutkan di frekuensi yang sama. Insya Allah kita akan bertemu nanti. Kalau memang bertemu hari Jumat
Kalau nggak ketemu hari Jumat, kita ketemu nanti di Anissa di Al-Huda. Ya, ini saya cukupkan sampai sekian dulu. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan hari ini hari yang lebih baik daripada hari kemarin. Astaghfirukum. Nasrullah fatum qarib wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau dilanjutkan Kamis dua pekan lagi nggak apa-apa. Oh iya, Insya Allah. Mungkin ada ini boleh bertanya ya? Ibu-ibu gimana, ada yang bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada ya akan tutup. Ibu-ibu gimana, nggak ada yang bertanya ya? Jazakumullah katsiro kepada Ustaz Muhlis. Demikian tadi ibu-ibu pengajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhlis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Marilah pengajian ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.